Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi. Temanya adalah tentang Helena bekerja. Kalau dilihat dari mulai dia bekerja, waktu itu musim semi katanya ya. Jadi di Polandia itu ada 4 musim. Dan waktu itu musim semi tahun 1921. Helena bilang ke orang tuanya ya bahwa ayah itu udah kerja dari pagi, siang, sore, malam. Besoknya seperti itu lagi, seperti itu lagi. Ibunya juga kerja keras, tapi kita tetap miskin, katanya ya. Dan bahkan kalau ibu mau tahu, baju saya ini paling jelek loh dibandingkan dengan baju-baju anak tetangga yang lain, dia bilang gitu. Bukan artinya dia komplain, tapi dia mau kasih tahu realitasnya, faktanya. Baju saya paling jelek, kita ini miskin. Maka saya juga mau kerja seperti dua kakaknya. Karena memang pada waktu itu Josephine dan Genevieve ya, kakak ke-1 dan kakak kedua sudah kerja di luar kota sebagai asisten rumah tangga. Jadi dia bilang sama mamahnya, saya juga harus kerja. Saya harus cari uang untuk memenuhi kebutuhan saya dan juga kebutuhan keluarga. Karena dua kakaknya sudah kerja, jadi mamahnya pikir ya boleh juga, sudah cukup dewasa ya si Helena ini. Akhirnya dia juga mengizinkan Helena untuk bekerja. Dan waktu itu Helena kerja di Alexandrov di dekat Lodz. Saya pernah ke sana juga ternyata. Jadi ini cerita lucu luar biasa ya. Nanti kalau kita ke sana lagi, semua tempat-tempat itu bisa didatengin. Yang aneh, saya mau cerita ya. Dari Krakow, saya kan pergi ke Świnoujście, mau ke rumahnya Faustina di Głogowicz. Waktu itu nggak tahu bodoh ya, nggak lihat peta. Jadi dari Krakow ke sana. Tapi setelah lihat peta, ternyata kalau mau ke Głogowicz itu paling dekat tuh dari Warsawa. Padahal saya rencana setelah dari Krakow, saya mau ke Warsawa. Lihat ya, itu aneh luar biasa. Tapi gara-gara dari Krakow langsung ke Głogowicz, maka saya akhirnya jadi bisa sampai ke Alexandrov ini, Alexandrov ya. Jadi karena sudah charter taksi, otomatis ya sudah seharian itu muter-muter di daerah situ. Cari tempatnya sampai akhirnya ketemu. Di situ juga rumah itu atau gedung itu memang menjadi tempat kayak kenang-kenangan. Di situ ada tulisan juga di mana Faustina pernah kerja di situ. Tapi waktu saya ke sana, saya masuk ke dalam, kosong sih, nggak ada apa-apa. Tapi di bangunan itu ditulis bahwa Suster Faustina pernah kerja di sini. Terus saya iseng ke kiri ke kanan ya, lihat ke kiri ke kanan. Sambil coba ngobrol, bertanya, kalian tahu nggak sih ini siapa gitu ya. Tapi ternyata orang-orang sana juga nggak terlalu aware, nggak terlalu tahu ini siapa gitu ya. Walaupun ada tulisannya. Itu ceritanya ya. Jadi kita pernah ke sana, fotonya juga ada, tapi saya belum ketemu. Nanti ya kalau ketemu. Nah di sana dia kerja sebagai pembantu ceritanya ya. Dia sangat membantu, patuh dan ceria dalam pekerjaannya. Jadi ada sukacita, bukan kepaksa, bukan bersungut-sungut, tapi ceria. Ya. Ini juga mau memberikan masukan sebetulnya buat kita semua. Hidup ini memang perjuangan, nggak gampang. Ada banyak orang yang juga mengalami kesusahan. Dan untuk kita lebih gampang menerima, lebih gampang bersukacita, jangan lihat ke atas. Jangan bikin target tinggi-tinggi. Targetnya Helena, saya mau ke kota, saya mau kerja. Dan pada waktu dia dapat kerjaan, sukacita. Karena apa yang dia inginkan tercapai. Dia kerja dengan sukacita, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan ternyata hobinya Helena bercerita itu terpakai. Dia bisa cerita kepada anaknya, majikannya. Cerita tentang apa yang dia tahu ya. Dan anak-anaknya sangat senang. Tapi belum 1 tahun kerja di situ, Helena bilang, saya mau keluar.
Ya majikannya tanya, kenapa keluar? Apa alasannya? Dan seterusnya ya, sama seperti kita juga kalau ada pembantu mau keluar, kita berusaha nahan ya, apalagi kalau cocok. Helena bilang, saya nggak bisa bilang kenapa, tapi saya nggak bisa tetap tinggal di sini. Itu ungkapan kejujuran Helena. Saya harus keluar. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya belum bisa bilang kenapa sebabnya. Tapi yang pasti saya nggak bisa tetap tinggal di sini. Ya. Setelah itu di situ diceritakan di mana hidup Helena semakin berkembang. Dia berdoa sepanjang hari sementara dia bekerja. Jadi walaupun dia kerja, tetap suasana hatinya itu suasana hati berdoa. Ya. Dia bisa sambil kerja sambil ngomong sama Tuhan ya. Saya pikir bisa juga ya kita praktekkan sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambil kita kerja, dalam hati kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan keadaan COVID ini, saya jadi bisa bersih-bersih rumah. Saya jadi bisa tahu ada barang apa aja di rumah ini. Saya jadi bisa ada kesempatan untuk buang barang-barang yang sudah lapuk, yang nggak perlu. Di dalam doa, kita tetap bisa bersyukur. Nah, suatu hari dia bilang, dia nggak bisa tidur waktu itu ya. Dia nggak bisa tidur karena ada sinar misterius. Jadi dia lihat sinar lagi. Sinar misterius yang membuat dia nggak bisa tidur. Jadi akhirnya dia terjaga sepanjang malam. Kerinduan akan Allah makin meningkat. Dia tahu saya harus ambil keputusan. Jadi kalau waktu kita ingat cerita dulu bahwa dia bilang ke mamahnya, saya lihat sinar. Mamahnya bilang udah jangan ngomong kosong. Ya udah dia pendam, dia nggak ngomong juga karena dia nggak tahu harus ngomong sama siapa. Ya. Tapi ternyata waktu kerja pun dia melihat sinar itu, sinar misterius itu. Dan dia akhirnya berpikir saya harus ambil keputusan. Dia pulang ke rumah, dia kasih tahu ke mamahnya. Dia bilang, ibu, saya harus masuk biara. Orang tuanya nggak setuju, nggak boleh katanya gitu. Terus papahnya bilang, kita nih miskin, kita nih nggak punya uang. Jadi ternyata kalau mau masuk biara, dia harus bawa bekal, bawa uang untuk dia masuk biara. Mungkin untuk kehidupannya, untuk pendidikannya, untuk seragamnya ya. Tapi yang pasti ayahnya bilang, kita nih miskin, kita nggak punya uang. Bahkan kamu tetap harus kerja karena kita masih punya utang. Ya, itu yang dikatakan oleh papahnya. Saya nggak tahu kalau suster-suster di sini kalau mau masuk biara itu masih harus bayar uang nggak? Saya nggak tahu ya. Tapi di sini kita juga bisa belajar. Di satu pihak Tuhan minta Faustina kerja atau hidup dengan lebih sempurna. Di satu pihak dia memberikan tanda-tanda, dorongan, perasaan apa yang dialami oleh Helena. Sehingga sampai suatu hari dia mengambil kesimpulan, saya harus masuk biara. Tapi Tuhan nggak siapkan fasilitasnya, sarananya. Faustina bilang gini, Helena bilang gini ke orang tuanya. Karena orang tuanya bilang jangan masuk biara karena mereka nggak punya dana. Helena bilang, enggak, saya nggak perlu uang. Saya punya kepercayaan, saya punya keyakinan Tuhan Yesus akan menyiapkan apa yang saya butuhkan, katanya gitu ya. Saya juga nggak tahu mau masuk ke biara yang mana, tapi saya mau masuk biara, dia bilang gitu. Tetap orang tuanya nggak kasih izin karena dua hal tadi ya. Selain dia misalnya nggak perlu dana, orang tuanya masih butuh tenaganya Helena supaya bisa membantu melunasi hutang keluarga. Tahun 1922, karena Helenanya kecewa, nggak dapat izin dari orang tuanya, dia pergi lagi ke Lodz. Dia cari kerja lagi. Dan di sana dia kerja di 3 wanita dari Ordo ketiga dari Santo Fransiskus. Ya, dia kerja di sana. Gajinya sedikit. Jadi waktu dia masuk kerja, dia tawar-menawar sama majikan ini. Saya kerja di sini, tapi pertama saya mau datang ke misa harian.
Kedua, saya mau kunjungan ke orang sakit. Aneh ya, kalau ada pembantu mau kerja tapi mintanya seperti itu ya. Tapi dia bilang, nggak apa-apa, gaji kecil juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa ke misa harian dan saya bisa kunjungan ke orang sakit yang ada di sekitar situ ya. Ya sudah, akhirnya dia kerja. Nah, si paman yang tinggal di lodge tahu keinginannya Helena masuk biara. Jadi dia sering ganggu. Ya, di sini dikatakan sering ganggu. Ganggunya itu adalah apakah melecehkan, apakah menghina, apakah menyemangati ya. Tapi si paman ini sering ganggu bahwa kamu udahlah, jangan masuk biara lah. Kamu nggak bakal punya kesanggupan ke sana. Kamu tetap harus bantu keluarga dan seterusnya. Tapi dalam hal ini Helena tetap teguh. Dia bilang, saya tetap akan masuk biara. Suatu hari nanti saya akan masuk biara. Saya mau masuk biara, saya mau melayani Tuhan, karena itu yang saya terima, pesan itu yang saya terima sejak saya kecil. Dia katakan itu kepada pamannya ya. Jadi saya akan masuk biara, saya mau melayani Tuhan, karena dua hal tersebut itu yang dia terima pesannya dari Tuhan sejak dia masih kecil, dan itu akan saya lakukan ya. Jadi di sini Faustina juga mengajar kita untuk punya keteguhan, punya semangat. Jangan gampang goyah, dibujuk ini, dibujuk itu. Jadi walaupun dia dikasih tawaran yang menguntungkan, tapi Faustina nggak mau. Ya, Faustina bilang, enggak, saya nggak mau. Sementara itu, pikiran-pikiran Helena untuk menguduskan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi walaupun belum kesampaian, tapi preparationnya, persiapannya tetap ada ya. Di situ dikatakan pikiran-pikiran Helena sudah berpikir untuk menguduskan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Sama, kita juga sama. Walaupun dalam masa COVID, walaupun dengan banyak masalah yang ada, tapi kita bisa kontrol pikiran kita. Kita bisa atur pikiran kita. Kita mau apa? Apa yang mau kita lakukan? Ya. Dan tetap terdengar suara batin yang mendesaknya, katanya, tinggalkan dunia, masuk biara. Kembali lagi ke cerita tadi ya, Tuhan membisikkan sesuatu, tinggalkan dunia, masuk biara. Tapi jalan keluarnya, solusinya, way outnya nggak ada. Nggak punya uang, tetap harus kerja, tetap harus bantu kebutuhan keluarganya. Kita bisa refleksi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak yang kita mau lakukan, ada banyak hal yang kita mau selesaikan, tapi sepertinya buntu jalannya ya, nggak ada solusi. Tapi di sini Faustina tetap memberikan satu contoh. Saya tetap teguh, saya tahu suatu hari nanti saya pasti masuk biara dan saya bisa layani Tuhan secara total. Orang tuanya kan tetap menolak dia untuk masuk biara. Jadi bukan seolah-olah, dalam hal ini Helena jadi kecewa. Di satu pihak Tuhan suruh dia masuk biara, di satu pihak orang tuanya nggak kasih izin. Karena dia kecewa, akhirnya dia putusin, udahlah, saya udah gak mau terlalu berpikir hal ini hal itu. Jadi dia bilang, saya sekarang mau jalanin hidup duniawi aja, katanya ya, dia bilang gitu. Dia mulai jalanin hidup duniawi, tapi tetap dia gak merasa damai, gak merasa nyaman ya. Nah, untuk nggak menaruh perhatian ke rahmat Tuhan itu, dan dia berusaha melupakan, dia udah, sekarang saya manjain diri saya aja. Saya sudah kerja, saya udah punya uang, saya beli baju yang bagus gitu katanya ya. Jadi dia sekarang punya baju, dia punya baju bagus, dia pergi dansa sama teman-temannya. Itu yang dia lakukan ya. Tapi aktivitas itu tetap nggak membuat dia bahagia. Dia merasa tetap, jiwa saya nggak bahagia, jiwa saya nggak puas dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya dia pikir,
Ya udahlah, saya kerja lagi aja. Ya itu pergolakan hidup, tantangan hidup yang pasti menurut saya semua juga kita alami. Akhirnya dia bilang ya sudah, dia masuk biara nggak bisa, orang tuanya tetap suruh dia kerja, dia coba ikut dansa-dansa juga dia nggak happy. Akhirnya dia bilang ya udah saya mau kerja lagi, dan melalui agen dia cari kerjaan baru. Dia ditawarin kerja di rumah Marciana Sadowski di Lodz juga. Di waktu itu ya, tanggal 2 Februari 1923. Kita ingat ya tadi dari ceritanya 21, 22, 23. Dia datang dengan baju bagus karena dia udah punya baju bagus. Waktu si Sadowski ini lihat, nggak srek. Masa mau jadi pembantu rumah tangga, dandanannya seperti itu, bajunya bagus, baju yang up to date lah ya, baju yang fashionable. Tapi dia mau nolak juga nggak enak. Jadi dia bilang ya sudah saya turunin aja gajinya. Dengan harapan Helena menolak. Jadi misalnya barangkali dulu gajinya berapa ya saya nggak tahu, mungkin anggaplah 500. Pasarannya seperti itu, sama dia diturunin 300 aja dengan harapan Helena menolak. Ya sudah, selesai. Taunya Helena menerima. Gajinya diturunin pun ya udah nggak apa-apa, dia tetap kerja di situ. Nah, si Nyonya Sadowska ini punya toko. Jadi kerjanya Helena ini adalah selain sebagai pembantu, dia juga jadi babysitter untuk anak-anaknya si Nyonya ini. Di malam hari, seperti biasa, anak-anaknya itu diceritakan cerita-cerita oleh Helena. Anak-anaknya sangat senang, bisa dengar cerita, bisa ketawa, pokoknya suasana di rumah itu penuh sukacita dan kegembiraan. Bahkan si Sadowski ini bilang, Helena itu bisa kerja lebih bagus daripada kalau saya yang kerja. Jadi mungkin lebih rapi, lebih cepat, lebih baik ya. Dan kalau si Nyonya Sadowski ini belanja, pasti Helena berusaha bawain tasnya. Sadowski ini nggak gitu senang sebetulnya Helena kerja seperti itu. Karena Helena ini kurus. Dia khawatir sama kesehatannya. Karena ternyata Helena ini punya kebiasaan puasa. Rabu, Jumat, Sabtu dia puasa. Kalau lagi masa prapaskah, maka dia tidak makan daging selama 40 hari. Dan pada waktu Trihari Suci, dia puasa dari dairy food. Jadi puasanya tuh sangat keras ya. Sadowski ini takut Helenanya sakit. Pernah suatu hari, Josephine datang main ya ke tempatnya Helena. Sadowski ini cerita, kasih tahu tuh adik kamu jangan puasa seperti ini, bisa mengganggu kesehatannya. Josephine bilang, nggak apa-apa, kita sudah biasa puasa seperti itu. Papa saya memang mendidik kita anak-anaknya untuk puasa seperti itu katanya ya. Nah, si Sadowski ini lihat Helena seperti itu, dia pikir kasihan juga ya ini anak gitu ya. Jadi sama dia mau dijodohin, dicariin pacar, dicariin suami supaya nanti menikah. Helena ya pasti nggak mau ya, karena memang bukan itu cita-citanya. Helena tetap tekun berdoa, beribadah, dan dia melakukan pelayanan di katedral. Orang-orang di sekitar dia senang sama dia, tapi dia menolak niat baik dari si Nyonya ini. 1 Juli 1924 dia keluar kerja dari Nyonya Sadowski ini. Dia pasti pertahankan tadinya ya, jangan keluar. Tapi akhirnya dia juga sadar sebetulnya Helena ini baik. Dia sudah mau keluar dari lebih dulu lagi. Tapi ternyata Helena keluar menunggu saya melahirkan anak ya. Jadi dia melihat
niat baiknya dari Helena. Dari cerita ini, kita mau ambil kesimpulan ya. Helena merasa saya harus kerja. Saya harus bisa bantu kebutuhan keluarga. Saya nggak boleh manja, saya nggak boleh merengek, saya nggak boleh minta dilayani. Tapi dia bilang saya harus kerja. Sifat-sifatnya kalau dikumpulkan dari komentar-komentarnya selama dia bekerja di 3 tempat itu, dikatakan bahwa dia punya sifat yang sangat membantu. Dia patuh, dia ceria dalam bekerja, dia menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dia pandai bercerita, dia pendoa, dia doa sepanjang hari, dia ikut misa harian, dia mengunjungi orang-orang yang sakit yang ada di sekitarnya, dia juga melakukan puasa, orangnya humoris, dan juga banyak perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Kita refleksi dengan kehidupan kita. Kita juga pernah kecil, pernah muda, pernah umur 14, 15, 16, 20, pernah juga mengalami masa kerja. Kita refleksi, coba kita lihat lagi, apa yang kita lakukan? Apakah sama dengan Helena? Menerima fakta, kenyataan, tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap melayani, atau sungut-sungut, atau komplain, atau bahkan ada yang pernah bilang sama saya gini, kenapa ya saya dilahirkan di keluarga miskin? Kenapa dia dilahirkan di keluarga kaya? Ada pertanyaan seperti itu. Kenapa dia pinter? Kenapa saya nggak pinter? Kalau kita mulai dengan pertanyaan seperti itu, membanding-bandingkan, yang terjadi pasti nggak ada sukacita. Yang terjadi adalah adanya kekecewaan. Mungkin ada kemarahan, atau mungkin malah jadi iri. Kita melihat orang lain lebih dari kita malah jadi iri. Itu udah lewat. Tapi kita tetap masih bisa belajar dari Helena kecil ini. Keberadaan dia, dimanapun dia berada, dia membawa dampak. Dan dampaknya itu bukan dampak negatif, tapi dia bawa dampak positif. Dia punya prinsip, seperti waktu puasa. Dia punya prinsip bahwa saya mau melakukan puasa. Dia mau berdoa, dia mau melakukan silih. Dia punya prinsip. Nah, kita pun jangan mudah tergoda. Dan dari cerita ini bisa dilihat juga bahwa uang bukan satu-satunya. Seperti Helena kecil ya, Helena waktu mau kerja, karena si nyonya ini lihat Helena ini wah fashionable, saya nggak suka orang seperti ini, saya rendahin aja gajinya. Tapi buat dia oke, nggak apa-apa, yang penting dia kerja. Nah ini saya mau sharing, saya pernah kerja di salah satu bank. Di bank itu ada sistem range gaji, ada standar, ada range gaji, di mana suatu kali di tahun tertentu ya, gaji saya nggak naik. Terus saya tanya sama atasan saya, kok gaji saya nggak naik? Apakah saya melakukan kesalahan? Ataukah hasil kerja saya nggak bagus? Apa? Atasannya juga bingung, dia juga nggak tahu kenapa nggak naik ya, karena dia juga menilai saya nilainya baik. Jadi ditanyalah ke HRD. HRD bilang, oh gajinya Esther ini di range itu sudah paling tinggi. Jadi kalau atasannya nggak naikin range-nya, maka nggak bisa naik gaji lagi. Terus saya pikir, loh salah siapa? Soal range saya nggak ngerti, soal gajinya itu sudah mentok di range itu juga saya nggak ngerti. Tapi masa gara-gara aturan di satu bank, aturan di situ, saya jadi nggak naik gaji gitu ya. Tapi ternyata memang aturannya begitu. Jadi pangkat saya harus naik dulu supaya range-nya terbuka lagi, baru di situ saya bisa naik gaji. Sempat kesel, ya sempat kesel. Dan kekesalan ini disupport sama salah satu anak daripada yang punya bank. Waktu itu saya sama-sama di marketing. Dia bilang,
Waduh, sorry Esther, saya juga nggak tahu kalau aturannya seperti itu. Tapi ya sudahlah, gimana ya, memang programnya, sistemnya seperti itu, ya sudah, kamu kerja santai-santai aja katanya gitu. Jadi jangan terlalu ngotot, jangan sampai habis-habisan lah. Waktu saya dengar nasihat itu, saya terhibur. Waduh, anak bos aja kasih saya nasihat seperti itu. Kasihan, simpati sama saya ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi bagusnya ya, Tuhan itu kasih pencerahan, walaupun waktu itu saya belum deket ya, belum rajin berdoa, belum. Tuhan itu kasih pencerahan seolah-olah, Esther, kalau kamu lakukan itu, kamu rugi 2 kali loh. 1, gajinya nggak naik. 2, kerjaan kamu nggak beres-beres. Padahal kalau saya mengerjakan sesuatu, selain saya bekerja, pengalaman saya nambah. Jadi kalau saya sudah rugi nggak naik gaji, terus saya kerjanya santai-santai, maka pengalaman saya nggak nambah. Jadi rugi saya 2 kali. Kenapa saya harus rugi 2 kali? Dari situ, besoknya saya langsung kerja lagi, seperti biasa, kerja dengan sangat baik, sampai orang-orang, teman-teman juga pada heran, kenapa Esther kok jadi kayak gitu sekarang? Terus saya jelasin, saya udah rugi loh nggak naik gaji. Masa saya rugi lagi, hilang pengalaman saya? Saya nggak mau, saya kerja. Jadi di sini kalau saya mau cerita, sebetulnya Tuhan itu memberikan pencerahan kepada kita di masa-masa sulit, di masa-masa yang nggak mengenakan. Cuma mungkin harus ada kepekaan, harus ada keterbukaan. Jangan melulu hanya pikir, aduh saya dirugikan, saya dirugikan. Ada satu cerita lagi. Di perusahaan lain, saya juga kerja di sana, di perusahaan lain. Dia, teman saya ini posisinya GM. Dia juga kerja bagus, kerja baik. Nggak ada salah lah ya, kerjanya baik. Semua apa yang harusnya dilakukan dia kerjakan. Suatu hari, perusahaan itu terima satu direktur. Menjadi atasannya dia, karena dia GM, masuk direktur. Nah, si GM ini tanya sama bos, Pak, saya salah apa? Kurang apa? Karena dia merasa yang dia sudah kerjakan dengan sangat baik. Kenapa saya jadi harus ada atasannya? Berarti kan seolah-olah dia kerjanya kurang bagus. Bosnya bilang, enggak, kamu nggak ada salah apa-apa. Tapi saya pikir kamu perlu ada atasan. Di situ dia merasa, wah, bosnya nggak jujur nih, nggak mau terbuka apa kekurangan dia sehingga dia dikasih atasan. Dia punya prinsip, daripada saya kerja tidak nyaman, lebih baik saya keluar. Dan dia keluar. Dia nggak bermasalah dengan keuangannya, gajinya yang sudah cukup tinggi ya, tapi dia punya prinsip. Nah, dalam hidup kita ini juga sama. Jadi jangan semuanya melulu dihitung dengan uang. Di akhir-akhir kita juga bisa tahu, uang itu memang kita perlu, tapi jangan uang menjadi fokus satu-satunya. Uang menjadi bagian. Sama seperti firman Tuhan bilang, pakailah si mamon yang tidak jujur. Karena pada waktu nanti mamon itu udah nggak bisa kita pakai lagi, kita sudah punya banyak tabungan di surga. Baik, saya tutup. Kita nanti akan lanjut dengan cerita yang ke-6. Itu bicara tentang panggilan. Helena mendapat panggilan dan tahap berikutnya dia masuk biara. Terima kasih. Salam kerahiman.